Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kalor akibat perubahan suhu dan perubahan wujud. Ini merupakan kombinasi dari keduanya. Pada awal video saya sudah saya jelaskan bahwa kalor itu ada dua, akibat perubahan suhu dan perubahan wujud. Ketika perubahan suhu terjadi, pada saat itu wujudnya tidak berubah atau tetap. Sebaliknya, ketika wujudnya yang berubah, pada saat itu pula suhunya tetap. Formulasi yang kita gunakan untuk kalor akibat perubahan suhu itu sama dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan pada perubahan wujud itu ada dua formulasinya. Q sama dengan M kali L digunakan untuk perubahan wujud dari zat padat ke zat cair ataupun sebaliknya dari zat cair ke zat padat. Dan yang kedua, Q sama dengan M kali U untuk perubahan wujud dari zat cair ke gas ataupun sebaliknya. Ketika soal nanti dijelaskan suhu dan wujudnya berubah, maka yang harus kamu lakukan adalah menggambarkan proses perubahan itu dalam tangga kalor. Nah, jadi tangga kalor yang biasa akan kita bicarakan di sini nanti ini dia. Saya gambarkan ya. Jadi tangga kalor itu seperti ini. Jadi proses perubahan wujud katakanlah S ya. S itu memiliki suhu di bawah 0. Jadi S itu memiliki suhu paling tinggi 0 derajat Celcius ya. Kemudian ketika S 0 derajat Celcius, dia sudah siap-siap berubah menjadi air. Disinilah proses perubahan wujud itu terjadi. Ya, dengan suhu yang tidak berubah atau tetap. Air terus diberi kalor sampai pada batas atas atau batas akhirnya, yaitu titik didih air 100 derajat Celcius. Posisinya masih berwujud air. Ketika suhu tertinggi air sudah dicapai, pada saat itu air akan siap-siap berubah wujud menjadi uap. Uap yang kita bicarakan di sini adalah uap panas. Ya. Karena penguapan itu dapat terjadi pada berbagai suhu. Ya, tidak menunggu sampai mencapai 100 derajat Celcius baru air itu bisa menguap. Ya, pada suhu berapapun penguapan bisa terjadi. Tapi khusus yang kita bicarakan di tangga kalor ini adalah uap panas. Ya. Oke, jadi seperti inilah tangga kalor yang biasa akan kita gunakan. Dengan tetapan-tetapan yang sering kita pakai, yang pertama, kalor jenis S itu nilainya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es itu nilainya 336.000 Joule per kilogram. Sedangkan kalor uap itu nilainya 2.260.000 Joule per kilogram. Sekarang mari kita maknai apa yang dimaksud dengan kalor jenis S 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Maknanya adalah diperlukan 2100 Joule kalor untuk tiap 1 kilogram es pada kenaikan 1 derajat Celcius. Itulah pengertian 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi untuk 1 kilogram es dan naik suhunya 1 derajat Celcius, kalor yang dibutuhkan pada proses itu adalah 2100 Joule. Jadi kalau dia 2 kilogram esnya ya 2 kali 2100. Demikian seterusnya. Ya. Nah, kalor jenis air juga sama. Nilai 4200 Joule per kilogram derajat Celcius memiliki makna tiap 1 kilogram air kenaikan 1 derajat Celcius dibutuhkan kalor sebesar 4200 Joule. Ya. Oke. Kemudian kalor lebur es itu nilainya 336.000 Joule per kilogram. Nah, jadi di sini memiliki makna diperlukan 336.000 Joule kalor untuk tiap 1 kilogram
untuk berubah wujud dari es menjadi air. Sama seperti uap. Uap juga begitu. Jadi perubahan tiap 1 kilogram air untuk menjadi uap dibutuhkan kalor sebesar 2.260.000 joule. Ya. Nah, langsung saja kita lihat contoh soal berikut ini untuk mengaplikasikan atau menggunakan pemahaman kita yang baru saja saya jelaskan. Ya, mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, sebanyak 200 gram es pada suhu negatif 4 derajat Celcius diberi kalor sehingga berubah menjadi air yang suhunya 30 derajat Celcius. Tentukanlah kalor yang diperlukan pada proses itu. Ya, jadi dalam kondisi ini mari kita analisis. Ya, kita analisis apakah dia perubahan suhu, perubahan wujud, atau bahkan kombinasi dari keduanya. Jadi bagaimana caranya? Mari kita lihat keadaan awal zat ini. Nah, ini dia keadaan awalnya. Mula-mula dia es, suhunya negatif 4 derajat Celcius. Jadi kamu tuliskan, buat di sini diketahui, berarti minus 4 derajat Celcius es, ya, berubah menjadi ya, ini dia, berubah menjadi air yang suhunya 30 derajat Celcius. Berarti saya tuliskan berubah menjadi 30 derajat Celcius air. Nah, jadi kita perhatikan di sini, suhunya berubah, wujudnya juga berubah. Berarti untuk soal ini kita harus mengerjakan dengan kombinasi dari perubahan wujud dan perubahan suhu. Oke? Nah, jadi massa zatnya tadi adalah 200 gram. Ya, walaupun nanti di sini dia es berubah menjadi air, massanya itu masih tetap sama. Ingat hukum kekekalan massa, ya. Massa itu tidak berubah, ya. Dia hanya berubah wujud. Wujud es 200 gram, ketika dia berubah jadi air, massanya tetap 200 gram. Volumenya pasti berubah, massanya tetap. Oke, nah, jadi pada kondisi ini mari kita gambarkan ke dalam tangga kalor yang saya bilang tadi. Ya, tangga kalor. Ini saya gambarkan kembali tangga kalornya. Ya, seperti ini. Di sini tadi posisinya 0 derajat Celcius es, kemudian di sini 0 derajat Celcius air. Ini 100 derajat Celcius air. Kemudian di sini 100 derajat Celcius uap. Bisa ya? Nah, jadi yang ditanya tadi di sini adalah berapa jumlah kalornya. Oke, mari kita analisis. Kita buat posisi mula-mula dari zat yang berubah tadi. Minus 4 derajat Celcius es, berarti posisinya di bawah 0. Berarti di sini posisinya. Nah, kita misalkan sini minus 4 derajat Celcius, dia bergerak sampai sini. Habis itu posisi berikutnya adalah air 30 derajat Celcius, berarti berada antara 0 sampai 100. Katakanlah dia di sini 30 derajat Celcius air, jadi dia bergerak. Nah, jadi dengan posisi ini analisis kita adalah perubahannya berlangsung 3 kali. Ya, pertama dia saya kasih titik ya. Di sini A ke B dulu dia, ke titik ini. Kemudian lanjut ke titik C, habis itu lanjut ke titik D. Ya. Oke, mari kita lihat, kita analisis satu persatu. A, B. A, B itu adalah negatif 4 derajat Celcius es berubah menjadi 0 derajat Celcius es. Itulah proses yang terjadi di grafik AB. Nah, jadi di sini yang terjadi hanya perubahan suhu, wujudnya tetap. Ingat konsep kita di awal tadi ya. Ketika suhu berubah, wujud tetap. Ketika wujud berubah, suhu tetap. Oke? Nah, jadi yang kita gunakan di sini berarti Q1 kita misalkan M kali C kali delta T. C kalor jenis yang kita pakai di sini adalah kalor jenis es karena posisinya masih di es. Langsung saja kita masukkan nilainya. Masanya tadi adalah 200 gram. Jangan lupa ganti ke kilogram.
200 per 1000 kilogram kali kalor jenis es 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T, perubahan suhunya, perhatikan, -4 menjadi 0. Ya, mengalami kenaikan 4 derajat Celcius. Bikin sini 4 derajat Celcius. Nah, lakukan pembantaian, kilogramnya habis, derajat Celciusnya pun habis. Di sini nolnya 3, di sini 2, satu lagi ke sini. Ya, 2 kali 4 saya buat, ini 8 kali 210 joule. Ya, 8 kali 1 8, 8 kali 2 16. Berarti jawaban akhirnya adalah 1680 joule. Oke, sampai situ paham ya nak ya? Selanjutnya itu masih dari A sampai B. Selanjutnya mari kita lihat dari B ke C. Ya, BC itu lihat ini. B di situ posisinya adalah 0 derajat Celcius es berubah menjadi di C 0 derajat Celcius air. Paham ya? Sekali lagi, 0 derajat Celcius es, di C 0 derajat Celcius air. Jadi dalam posisi ini, suhunya tetap, wujudnya berubah. Ya, berarti kita gunakan kalor akibat perubahan wujud. Q2 sama dengan M kali L. M-nya itu tadi adalah 200 gram, ganti jadi 200 per 1000 kilogram kali 336.000 joule per kilogram. 1000 mati ke sini. Kilogram mati ke sini. Ya. 336 kali 2. 2 kali 6 12. Simpan 1, 2 kali 3 6 tambah 1 7. 2 kali 3 6. Nolnya 2 lagi. Berarti jawabannya adalah 67.200 joule. Paham ya nak ya? Nah, selanjutnya yang terakhir ya dalam kasus ini dari C sampai D. Tuliskan C, D. Apa perubahannya? Mari kita lihat. Di C posisinya adalah 0 derajat Celcius air. Berubah menjadi di D 30 derajat Celcius air. Masih tetap air dia. Karena dia masih berada dalam kawasan air. Paham ya? Kalau di sini posisinya es, kalau di sini posisinya uap. Bisa enak ya? Oke, sekarang karena ini perubahan suhu, maka kita pakai Q3 M kali C kali delta T. Kalor jenis yang kita gunakan di sini adalah kalor jenis air karena posisinya sekarang sudah menjadi air. Kita masukkan nilainya. M-nya itu tadi 200 gram ganti ke kilogram. Kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T-nya, perhatikan suhunya berubah dari 0 menjadi 30. Berarti naik 30 derajat Celcius. Ini mati, kilogramnya juga mati. Nolnya 3, ini mati, satu lagi di sini. Berarti jawaban akhirnya adalah 2 kali 30, saya bikin sini 60. 60 kali 420 joule. Ya. 6 kali 2 12, simpan 1, 6 kali 4 24 tambah 1 5, 25, nolnya 2. Oke. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah 25.200 joule. Nah, jadi inilah tahapan keseluruhan yang dijalani perubahan wujud dari -4 derajat Celcius es berubah jadi 30 derajat Celcius air. Sehingga total kalor yang dibutuhkan untuk menjalani proses itu kita jumlahkan ketiganya. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q1-nya tadi 1680 joule tambah Q2-nya 67.200 ditambah 25.200 joule. Ya. Nah, kita tambahkan di sini 1680 tambah 67.200 tambah 25.200. Tambahkan di sele-sele, ini 0, 8, 10, 9, 14,
Berarti total kalori yang dibutuhkan adalah 94.080 joule. Demikian untuk penyelesaian soal perubahan wujud dan perubahan suhu, kombinasi dari keduanya. Saya harap kalian bisa memahaminya perlahan. Ulang-ulang video ini supaya kamu bisa memahaminya dengan sempurna. Ya, belajar dan banyak latihan merupakan kunci untuk memahami materi atau bagian ini. Sekian, terima kasih.